Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kami akan membawakan kisah bahaya akan maksiat sifat dengki. Dengki merupakan sifat yang menjadi sebab kerugian di dunia dan akhirat. Pernah terjadi pada sebagian solihin suatu peristiwa bahaya laten dengki. Suatu ketika orang soleh ini duduk di sisi raja, ia memberikan nasihat dan wejangan pada raja. Salah satu menteri bodoh raja merasa tidak nyaman dengan pemandangan ini, karena kedekatan orang soleh dengan raja. Si menteri dengki pada orang soleh. Si menteri menemukan ide cemerlang untuk menjatuhkan kewibawaan orang soleh di hadapan raja. Si menteri pun mulai melancarkan niat jahatnya. Ia mendatangi sang raja dan berkata, "Sesungguhnya orang yang engkau anggap soleh itu mengira bahwa tubuhmu mengeluarkan bau tak sedap. Sangkaan ini berdasarkan bahwa orang itu, bila berada di jarak dekat denganmu raja, maka ia akan menyumbat hidung dengan tangannya, agar ia tidak mencium bau tak sedap dari badanmu raja." Si raja termenung, memikirkan apa yang telah disampaikan salah satu orang kepercayaannya. Si raja berkata kepada menteri, "Pulanglah." Si menteri pun pulang, dengan sedikit rasa lega, karena langkah pertama untuk menjatuhkan orang soleh berjalan dengan mulus. Langkah kedua, ia telah menjamu orang soleh dengan makanan yang banyak bahan bawang putih dan bawang merahnya. Seusai jamuan itu, orang soleh buru-buru keluar, ia pergi mendatangi raja untuk memberikan wejangan sebagaimana biasanya. Dengan demikian langkah kedua dari siasat menteri telah sukses. Sesampainya di hadapan raja, orang soleh disuruh mendekat pada raja. Orang soleh pun menuruti perintah raja. Orang soleh lantas meletakkan tangannya pada mulutnya, khawatir sang raja mencium aroma bau bawang dari mulut orang soleh. Melihat peristiwa ini, sang raja bergumam dalam hatinya, "Informasi dari orang itu, menteri, memang benar adanya." Pada saat itu, sang raja tidak menulis dengan tulisannya sendiri kecuali tulisan itu berisi perintah memberikan hadiah atau sesuatu yang bagus. Surat ini ditujukan kepada salah satu gubernurnya. Tapi sayangnya, kali ini surat raja berisikan perintah pembunuhan. Isi suratnya adalah, "Jika orang yang membawa surat ini telah tiba di hadapanmu, maka sembelihlah orang ini, kuliti dan isilah kulitnya dengan jerami, dan kirimkan kulitnya padaku." Raja memberikan surat tersebut pada orang soleh. Raja meminta orang soleh ini agar mengantarkan surat tersebut kepada salah satu gubernurnya. Orang soleh mengambil surat tersebut dan berangkat. Di perjalanan orang soleh tak sengaja berjumpa dengan menteri yang dengki kepadanya. Si menteri bertanya, "Surat apa itu yang engkau bawa?" Orang soleh menjawab, "Ini surat dengan tulisan raja kepadaku, beliau hendak memberikan hadiah kepadaku." Si menteri terkejut. Ia meminta-minta kepada orang soleh agar dirinya saja yang menghantarkan surat tersebut. "Kali ini saja, tolonglah berbuat kebaikan kepadaku, berikan saja surat itu kepadaku, aku sendiri yang akan mengantarnya," pinta sang menteri. Orang soleh merasa kasihan kepadanya. "Baiklah, surat ini aku relakan kepadamu," jelas orang soleh dengan niat baiknya. Si menteri mengambil surat tersebut dan mengantarkannya ke hadapan gubernur. Sesampainya di kediaman gubernur, menteri memberikan surat itu kepadanya. Setelah membaca surat perintah raja, si gubernur terkejut. "Surat perintah raja memberikan instruksi padaku agar aku menyembelih dan mengulitimu," si gubernur menerangkan. Si menteri tertegun, ia berdiri dengan ekspresi tegang. Tidak, surat ini bukan milikku." Si menteri memohon-mohon dan bersumpah dengan berbagai macam sumpah. Namun tetap saja, gubernur akan melaksanakan eksekusi. Surat perintah dari raja, tidak bisa ditolak, perintah ini harus dilakukan, jawab tegas gubernur.
Si gubernur melaksanakan eksekusi, menyembelih, menguliti dan memenuhi kulit menteri dengan jerami serta mengirimkannya ke hadapan raja. Sedangkan orang soleh setelah dicegat oleh menteri, ia langsung kembali ke hadapan raja dan memberikan nasihat wejangan sebagaimana biasanya. Sang raja heran, kenapa orang soleh ini kembali dengan kondisi hidup-hidup. Setelah menyampaikan nasihatnya, sang raja bertanya kepada orang soleh dengan nada sinis, "Apa yang kau perbuat pada surat yang kuberikan kepadamu?" Orang soleh menerangkan, "Di perjalanan aku bertemu Menteri Fulan, lantas meminta surat itu, maka aku menyerahkan surat kepadanya." Si raja pun menyampaikan keluhan menteri perihal informasi bau tidak sedap tubuh raja. Raja berkata, "Menteri Fulan memberikan aku informasi kalau engkau mengira badanku menyerbak bau tak sedap." Orang soleh menepis informasi hoaks itu. "Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Lalu kenapa engkau pada waktu itu meletakkan tanganmu di atas hidung dan mulutmu?" Sanggah si raja, "Wahai raja, Menteri Fulan menjamuku dengan hidangan bawang putih dan bawang merah, maka aku tidak sudi engkau mencium bau bawang dari lisanku." Orang soleh dengan tenang menerangkan. Raja menemukan titik terang dan berkata, "Engkau benar, kembalilah ke tempat dudukmu." Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, angan-anganlah buruknya dampak sifat dengki. Maka Anda dapat mengetahui rahasia sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah menampakkan kebahagiaan di saat saudaramu tertimpa musibah, bisa jadi Allah merahmati saudaramu dan Allah menimpakan malapetaka kepadamu.